Halo sahabat Asuk sekalian, kembali lagi bersama gue Aristo. Dan kali ini gue sudah sama temen gue yang luar biasa, namanya Andy. Seorang wira swasta di bidang elektronik. Kita nggak usah bilang lah ya, kita bisa lihat barangnya banyak banget. Pokoknya dia wira swasta dan sudah bergerak di bidang elektronik sudah lama banget karena sudah turun-temurun. Kita kenal dulu. Apa kabar Andy? Baik bro, baik bro. Luar biasa banget Iya, ya. iya. Gila, sedikit aja, lu jual elektroniknya apa aja sih barangnya bro? Ya ada buat timbangan scaling gitu, buat mesin packaging, buat gilingan kopi, ada beberapa macam hair dryer gue jualan gitu. Wow, dan lu fokusnya ini B2B ya? Jadi Iya, grosiran ya, iya, nggak iya. eceran ya? Iya benar. Oke, luar biasa banget. Andy, seperti biasa di podcast gua, sekarang ini kita lagi bahas tentang sukses. Kenapa, Di? Karena semua orang kalau ditanya siapa mau sukses, semua angkat tangan. Iya. Nggak ada tuh yang, boleh nggak sih saya mau hidupnya jangan sukses? Ya, nggak ada. Semua orang mau sukses. Pertanyaannya adalah, permasalahannya adalah, sukses itu seperti apa? Karena setiap orang punya pandangan sukses masing-masing. Iya. Nah, kalau menurut Andy sendiri, apa sih yang dimaksud dengan sukses? Sukses mungkin kayak semacam tujuan hidup kali ya, lebih tepatnya kali Tujuan ya. hidup gimana tuh maksudnya? Kayak apa ya? Maksudnya mungkin dia pengen tahu nih gue mau jadi apa sih gitu. Mungkin kayak ada gue kayak tanya temen gue, lu mau jadi apa? Oh, gue pengen jadi koki sukses nih di hotel-hotel gede gitu. Oke. Makanya dia belajar masak di luar negeri gitu, dan dia belajar dari chef yang mungkin bukan yang dari sini kali ya. Dia belajar cara masak, mungkin masakan Perancis segala macam, masakan Amerika gitu. Ya biar dia bisa kerja jadi chef di hotel-hotel dulu. Karena gue tanya ya, mereka bilang gaji lumayan besar gitu kalau kerja sebagai kepala koki ya gitu ya. Oke, berarti sukses Gitu. itu adalah saat seseorang Kayak punya ngejar tujuan hidup. tujuan hidup, impiannya kali ya. Ngejar Impiannya impiannya gitu. Oke, karena semua orang pasti punya impian gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Andy, banyak banget orang mengatakan bahwa sukses itu dinilai secara materi. Gimana? Lu setuju nggak dengan statement tersebut? Ya lumayan sih setuju. Ya tergantung masing-masing sih. Ada yang tapi rata-rata materi emang sih. Rata-rata Rata-rata materi. materi. Tapi ada juga yang gua ngajar materi. Jadi yang gue pernah nonton di YouTube tuh ada orang emang hidupnya malah di hutan. Oh, Tarzan. Iya, bukan Tarzan sih, tapi emang ada gitu. Menurut gue udah bahagia nih hidup di sini. Gue jauh dari kehidupan kota gitu. Makanya tiap orang persepsi beda-beda kan. Yes. Tapi bagi kita aneh. Iya. Tapi bagi dia ini gue bahagia kok. Dan the sukses menurut dia ya. Iya, dia jadi ya mereka bikin kayak semacam tenda di hutan gitu. Dia bilang gue pusing nih sama kehidupan gitu. Oke. Tapi ya rata-rata sukses udah pasti dalam bentuk materi gitu. Dan menurut lu agree bahwa sukses itu ya salah satu menilainya dari materi? Iya, kalau rata-rata ya, Iya. yang orang lihat sih begitu emang. Oh, oke. Nah, bagaimana kalau ternyata misalnya kita dulu bilang mengejar impian. Tapi impian orang tersebut misalnya bisa bantu banyak orang, misalnya bangun rumah sakit atau bangun sekolah, atau kayak tadi sekilas bilang mau tinggal di hutan. Apakah kalau lu melihat orang seperti itu, lu bisa bilang, oh mereka dia udah sukses nih? Ya kalau ya itu kembali ke dianya lagi sih gitu sih. Menurut dia sukses apa kagak gitu. Kebagian masing-masing gitu ya. Pribadi masing-masing sih ya. Oke. Kalau gua ngelihat ya gue susah untuk menilainya sih. Kalau misalnya kayak contoh bisa ini orang kayak ada orang yang misalnya dia orang Amerika, dia ternyata dia tinggalin pekerjaannya, tinggal di Indo, ada yang begitu, untuk bikin panti asuhan. Tapi bagi dia tuh bahagia gitu. Tapi bagi gue ya biasa aja gitu. Menarik Andy. Dari beberapa menit ke belakang lu sudah menyebutkan kata bahagia 4-5 kali. Menurut lu sukses sama bahagia ini saling berhubungan atau dua hal yang berbeda? Sama sih menurut Sama gue. ya? Hampir sama. Ya Orang kalau sukses, maksudnya orang sukses pasti bahagia dan orang bahagia pasti sukses. Apakah begitu? Enggak. Oh enggak. Orang sukses mungkin orang bahagia belum tentu sukses. Orang bahagia belum tentu sukses. Iya. Menarik gimana, Di? Kenapa? Tapi orang sukses pun juga belum tentu bahagia juga. Sebenarnya enggak. Tapi ada hubungannya ya? Enggak ada hubungannya. Sebenarnya kayak ada nih kayak orang, gue pernah tanya kan, gue kaya, gue berhasil, tapi gue nggak bahagia banget gitu. Ada yang kayak begitu. I see. Iya kan, ada orang gue duit banyak, materi, kok gue berasa nggak bahagia gitu. Biasa. Ada yang bilang biasa aja gue gitu. Berarti sebetulnya kalau kita boleh lebih dalam lagi kita pilah-pilah,
orang yang punya materi besar, banyak, uang banyak belum tentu bahagia. Iya, bisa jadi Meskipun sih. dia terlihat sukses di mata orang lain. Iya. Dan menarik banget tadi lu bilang bahwa lu tadi jawab, ya gue nggak tahu dia merasa sukses apa enggak, karena sukses itu ternyata kembali ke pribadi masing-masing ya. Iya. Jadi sukses atau nggak sukses itu yang menilai adalah diri sendiri atau orang lain di Iya, diri sendiri sih. Diri sendiri Diri ya? sendiri. Jadi kayak Oke. kayak ibarat kata lu makan sesuatu, lu puas gak dengan makanan itu? Gitu kan, kayak ya gue puas nih, gue merasa enak nih. Kayak kita coba ya misalnya kayak makan bakmi. Gue merasa makan bakmi ini enak, tapi gue bilang, lo enak gak? Gue tanya bini gue, ya biasa aja. Jadi kepuasan kebagian orang masing-masing beda. Itu baru dari tes lidah. Iya. Bagaimana dengan konsep sukses juga masing-masing, setiap orang punya suksesnya masing-masing gitu ya. Wah, luar biasa banget. Jadi kita belajar bahwa sukses itu adalah sebuah tujuan atau goal gitu ya. Dan sukses itu sama bahagia itu tidak saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Tapi ada hubungannya mungkin ya. Dan ya yang bisa menilai kesuksesan itu adalah diri sendiri. Apakah saya sukses itu yang jawab harusnya diri sendiri, bukan orang lain ya? Iya, Ya, kalau orang lain cuma mungkin menilai kali menilai ya. aja, tapi belum tentu itu mendefinisikan hidup kita. Iya, Ya, jadi kalau orang lain bilang kita nggak sukses, belum tentu kita tidak sukses. Iya. Luar biasa. Nah, Edi, kalau itu kan sukses secara umum. Nah, lu kan sudah berkeluarga ya. Iya. Anak berapa? 13 ya? Bukan satu. Anak 1. Oke, Edi, kalau tadi sukses secara umum, sekarang kalau sukses sebagai suami dan ayah, kepala keluarga, apa itu? Kalau bagi gue sih ya, gue sih nggak muluk-muluk ya. Gue pengen ya bisa sekolahin anak yang terbaik lah, pasti sih. Anak yang terbaik. Iya, pasti yang terbaik. Yang maksudnya gue pengen tuh kayak lu mesti tahu tujuan hidup lu sukanya apa, lu kejar impian lu, gitu. Karena waktu zaman gue pengen begini, mah, apa gitu. Cuma karena orang tua nggak bisa provide, ya udah gue nggak bisa mendapatkan apa yang gue mau gitu. Misalkan gue pengen nih kuliah, dulu kan gue lumayan tertarik nih kuliah masak gitu kan. Wow. Tapi ternyata di Indo tuh nggak ada kuliah masak, lu mesti keluar, mesti keluar. Jadi waktu itu adek gue pernah kayak kuliah perhotelan, masaknya ada, tapi nggak terlalu mendalam, cuma kayak ya udah masak ya asal masak gini-gini doang, tapi nggak terlalu mendalami banget gitu loh. Dan gue tanya temen gue kuliah masak tuh agak mahal kan, gini. Terus gue tanya orang tua gue, ya papa mesti jual aset-aset gini. Dan gue merasa kayak terbebani, ya udah nggak usah lah gitu ya. Akhirnya gue kuliah bidang yang gue nggak mau, IT ternyata. Dan tuh gue nggak masuk otak gue sama sekali. Iya. Gitu. So memberikan yang terbaik untuk anak adalah saat anak menginginkan sesuatu kita bisa provide. Iya gitu. Ya mungkin salah satu ya mungkin. Nah gue tuh sukanya traveling. Kalau bisa ya gue pengen dulu Tuhan. Jadi gue tiap kali tuh biasanya kalau gue doa tuh nggak macam-macam. Bukannya gue pengen punya rumah gede nih Tuhan, enggak. Gue pengen apa tuh? Kalau bisa sih ya Tuhan ya boleh lah tiap tahun gue sekali 2 kali jalan traveling dunia gitu. Gitu. Harus keluar Indonesia atau di dalam Indonesia juga apa? Nggak apa-apa sih. Yang penting tempatnya bagus, bersih, akomodasi ya bagus gitu. Jangan kayak ada orang pergi jalan-jalan tapi akomodasinya kayak jelek. Hotelnya biasa aja ya. Malas juga kan. Makanannya susah gitu. Tapi ada kan begitu kan. Kayak orang gue nonton kayak orang bule traveling ke India tapi kok tempatnya jorok amat. Gue juga malas kayak begitu. Misalkan gitu. Walaupun nggak semua tempat India jelek. Betul. Tapi ada dia pergi kayak ke kota-kota kecil yang tapi kan maksudnya agak kurang higienis gitu. Bilangnya apa? Slumber. Iya gitu. Ya mungkin ada orang pengen, tapi gue enggak. Gue orangnya pengen menikmati experience gitu loh. Karena gue suka tuh kayak tiap malam sebelum tidur tuh gue suka nonton YouTuber kayak si McQueen tuh dia suka jalan-jalan. Enaknya dia makan di sini. Emang kerjanya di situ gitu. Coba gue tadi mau seperti itu. Cuma gue nggak mungkin, berarti gue mesti tinggalin usaha gue dong. Gue mesti tinggalin anak istri gue kan, nggak mungkin. Wow, so memberikan yang terbaik untuk fasilitas keluarga yang terbaik lah. Ya. Dan memang nggak dipungkiri, kembali lagi sih, memang sukses itu tidak bicara tentang uang saja, tetapi untuk memberikan yang terbaik sekarang itu ya memang butuh uang ya dia. Iya, mau sekolah ya everything is money. Oke, Andy, terakhir, kalau misalnya di luar sana yang lagi nonton video ini sedang mengejar kesuksesan dengan versi masing-masing, apa yang lu mau kasih tahu ke mereka? Ya jangan berhenti sih.
jangan berhenti, lu mesti tetap kejar tujuan hidup lu sih sebenarnya gitu. Kayak gue juga lagi menjalani trading kan. Gue pun juga dikasih tahu sama teman gue dan mentor gue, you don't stop gitu, don't stop gitu. Maksudnya walaupun lu banyak rugi, tapi don't stop. Itu pengalaman yang nggak bakal tergantikan. Semakin lu banyak pengalaman, lu makin kayak mahir. Karena lu kalau lu tinggal ya udah that's it gitu, lu keluar dan lu kayak lu mau cari apa lagi kan, dan lu mesti balik dari nol lagi kan. Betul. Setelah gue pikir, dan gue juga suka nonton film-film kan, kayak ada motivasi segala macem, dan gue juga nonton mereka, ya benar juga sih ya, kayak nonton film-film Hollywood ada beberapa yang motivasi tuh, ya you don't stop gitu loh. Sampai lu ngerti kesalahan lu tuh di mana sih gitu. Ya lu belajar dari sono gitu. Don't stop believing. Ya, jadi jangan berhenti ya. Ada pepatah mengatakan fake it until you make it. Iya, benar sih. Pokoknya terus berusaha sampai kita dapat apa yang kita mau. Iya. Wah, senang banget ya, pasti teman-teman banyak memetik insight-insight ya yang mind blowing tentang kesuksesan. Ternyata sukses itu ada banyak definisi kesuksesan. So, kalau mau tahu definisi kesuksesan lainnya, pastikan untuk saksikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.